Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan dan memilih pasangan. Namun, sebelum memasuki ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, ada Aprilia Dita Saraswati, nomor absen 3. Yang kedua, ada Elisa Septiana Ayuandari, nomor 12. Ada Friska Nurhayati nomor 15, Rima Kusmaningrum nomor 26, dan Zahra Khairunisya Putri nomor 33. Tanpa nunggu lama, yuk kita langsung ke penjelasannya saja. Tujuan menikah. Melansir pada halaman Kemenak, secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia atau pria terhadap wanita atau sebaliknya dalam tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuatu dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Berikut ini adalah tujuan menikah dalam Islam. Antara lainnya adalah 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Yang artinya, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Memenuhi kebutuhan biologis yang telah diridhai oleh Allah dan sah. 4. Melaksanakan perintah Allah. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal tersebut sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu wassalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 7. Bentuk dari fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia ialah diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka tujuan dari penciptaan berpasang-pasangan tersebut adalah agar keduanya dapat menikah dan hidup bersama. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena 1. Harta miliknya. Tidak dapat dipungkiri, harta memang salah satu aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, keturunannya. Hadis kriteria menyebutkan seorang laki-laki boleh memilih calon istri yang baik keturunan atau nasabnya. Misalnya memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat, maupun pengusaha. Ibnu Hajar mengatakan bahwa laki-laki yang baik nasabnya hendaknya juga memilih seorang perempuan yang baik nasabnya pula. Seorang laki-laki bangsawan dianjurkan menikahi wanita bangsawan juga. Yang ketiga, kecantikan atau ketampanannya. Seseorang yang hendak menikah boleh memilih calon pasangan dari segi kecantikan atau ketampanannya. Ibnu Hajar berkomentar bahwa hadis ini menganjurkan seseorang untuk menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan. Yang keempat atau yang terakhir adalah agamanya. Kriteria inilah yang paling penting, yakni seorang laki-laki harus memilih pasangan hidup yang baik agamanya. Inilah kriteria mutlak yang harus ada pada calon pemimpin hidup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Al-Jami' As-Sahih juz 3 nomor 5090, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'i limaliha
walihasabiha wa jamaliha walidiniha wadfar bidzatid dinataribat yadaka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan penjelasan para ulama bahwa di antara ciri-ciri wanita solihah ialah, yaitu yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Yang kedua, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada ataupun tidak ada, serta menjaga harta suaminya. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktunya. Yang keempat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan atau tabaruj seperti wanita jahiliyah. Yang keenam, berakhlak mulia. Yang ketujuh yaitu selalu menjaga lisannya. 8, tidak berbincang-bincang dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Yang kesembilan yaitu tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh orang tuanya. 10, taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan. Dan yang 11 yaitu berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan syariat. Apabila kriteria ini dipenuhi, insya Allah rumah tangga yang islami akan terwujud. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri seketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sangat penting memilih calon suami sesuai dengan syariat Islam. Berikut kriteria pria yang cocok dijadikan suami menurut syariat Islam. 1. Beragama Islam. 2. Taat beragama atau soleh. 3. Menjauhi kemaksiatan. 4. Dari keluarga yang baik. 5. Taat pada kedua orang tua. 6. Mandiri dalam ekonomi. 7. Memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. 8. Berjiwa pemimpin. 9. Bertanggung jawab. 10. Bersifat adil. 11. Berkepribadian lembut atau tidak kasar. 12. Tidak pelit. 13. Laki-laki yang subur dan mau memiliki keturunan. Nah, itu dia penjelasan tentang tujuan menikah dan memilih pasangan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.